Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Pasir Pengarayan. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Thales. Nah, oke rekan-rekan, untuk sejarah Thales yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini ataupun kita bahas pada kali ini, tentu yang pertama kita akan mengenali siapa sih sosok Thales tersebut. Nah gitu ya, Thales ataupun yang sudah kita kenal yaitu sejarawan dari Yunani. Nah beliau ini berasal dari Yunani ataupun sejarah matematika dari Yunani. Beliau lahir pada tahun 624 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 550 sebelum Masehi. Nah, perintis matematika dan filsafat Yunani adalah Thales. Nah, beliau ini merupakan perintis matematika ya ataupun filsafat Yunani. Lahir dan meninggal di kota kecil Miletus yang terletak di pantai barat Asia Kecil, yaitu sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan pada masa itu. Nah, kapal-kapal pedagang dengan mudah berlayar ke Sungai Nil di Mesir, sedangkan karavan melakukan perjalanan lewat darat menuju kota di Babilonia. Pada kesempatan ini untuk sejarawan Thales ini kita sudah membahas tentang beberapa saja mengenai sejarawan kita ini. Di antaranya itu adalah yang pertama tentang teorema Thales. Nah beliau ini juga sudah mempunyai teorema. Kemudian yang kedua itu ada tentang matematikawan serba bisa. Wah, beliau ini sangat kenal ya, matematikawan yang serba bisa. Sedangkan yang ketiga, beliau ini ada sebuah kisah ya, tentang perjuangan beliau terhadap matematika. Sedangkan yang keempat ada sebuah anekdot ataupun sedikit cerita pendek dari kisah beliau. Oke, kita masuki yang pertama itu tentang teorema Thales. Bagaimana sih yang sudah ditemukan oleh Thales ya, sesuai dengan temanya? Thales mengungkapkan proporsi yang dikenal dengan teorema Thales. Nah, apa saja teorema-teorema yang sudah ditemukan beliau? Yaitu yang pertama ada lingkaran dibagi dua oleh garis yang melalui pusatnya yang disebut dengan diameter. Nah, kita juga sudah mempelajari ya tentang lingkaran, yaitu ada jari-jari dan ada diameter. Yang kedua ada besarnya sudut-sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Nah, beliau ini juga sudah menemukan sudut-sudut alas segitiga itu sama itu besarnya itu sama besar. Yang ketiga itu ada sudut-sudut vertikal yang terbentuk dari dua garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus menyilang sama besarnya. Yang keempat, apabila sepasang sisinya sepasang sudut yang terletak pada sisi itu dan sepasang sudut yang terletak di hadapan sisi itu sama besarnya, maka kedua segitiga itu dikatakan sama sebangun. Nah, maka untuk yang segitiga ini beliau juga sudah menemukan ya. Yang kelima itu ada segitiga dengan alas diketahui dan sudut tertentu dapat digunakan untuk mengukur jarak kapal. Maka beliau ini menggunakan teori segitiga ataupun sudut tertentu untuk digunakan mengukur jarak kapal ya. Ini bisa kita lihat rekan-rekan contoh teorema yang sudah ditemukan oleh sejarawan kita ini. Ada tentang lingkaran,
kemudian ada juga tentang segitiga yang diameter, dan ada yang segitiga sama kaki. Selanjutnya yaitu tentang matematikawan serba bisa. Apa sih yang bisa diperbuat oleh Thales? Nah gitu ya, kita bahas kali ini. Aktivitas Thales lebih dikenal dari berbagai sumber terpisah ya, sebagai matematika terapan. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Thales ini? Thales ini dapat mengukur tinggi piramida dengan cara mengukur tinggi bayangan dengan menggunakan tongkat. Wow, sangat menarik ya. Beliau ini mampu gitu mengukur tinggi piramida hanya menggunakan tongkat. Nah, ketenaran ini membuat dirinya mempunyai banyak murid. Nah, siapa saja murid beliau? Yang pertama ada Anaximander, kemudian ada Anaximenes, Mamercus, dan Mandriatus. Nah, adalah nama-nama dari beberapa muridnya. Yang sangat terkenal adalah nama yang disebutkan yang pertama itu ada Anaximander yang lahir pada tahun 609 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 545 sebelum Masehi. Nah, beliau ini sukses menggantikan posisi dari gurunya yaitu Thales di Miletus. Yang selanjutnya itu sebuah alkisah dari Thales. Ini dapat kita lihat. Apa sih kisahnya? Thales ini hidup dalam masa kerajaan-kerajaan kecil yang mengorbankan perang untuk memperluas wilayahnya. Keahlian Thales dalam bidang rekayasa diuji pada masa perang ini. Kisah dari Raja Pyrrhus yang mengagumi Thales. Nah, beliau ini menyerang negara tetangganya dan ingin menghancurkan tetangganya ini, dan para prajurit harus menyeberangi sungai Nil. Nah, Raja Pyrrhus ini kebingungan untuk melintasi sungai Nil ini, maka beliau menyuruh ataupun memerintahkan Thales untuk membuat jembatan. Maka di bawah pengawasan Thales dibuatlah kanal guna mengalihkan aliran sungai untuk sementara waktu. Nah begitu. Jadi masa itu beliau tidak membuat jembatan, melainkan beliau ini mengalihkan aliran sungai untuk sementara waktu supaya prajurit dari Raja Pyrrhus ini bisa melewati sungai tersebut. Kemudian setelah prajurit tersebut melewati sungai tersebut, maka Thales pun menutup kembali aliran sungai yang sudah dibendungnya tadi. Bagaimana akhir atau keruntuhan kerajaan ini sendiri? Di dalam perang itu tidak ada yang menang ya selamanya. Raja Pyrrhus dari Persia akhirnya dapat menangkap dan melawan penerus kerajaan Pyrrhus ini. Nah, kemudian ada kisah tentang dari Thales ini. Nah, ini kisah ini terjadi pada tahun 777 sebelum Masehi. Nah, di mana pada masa itu sastra Yunani sedang berkembang pesat. Kemudian alkisahnya menarik bahwa dalam suatu malam Thales itu rupanya terlalu asik memandangi bintang-bintang di langit sambil berjalan kaki. Nah, tidak disadari oleh beliau bahwa di depannya terdapat parit-parit ataupun parit kecil. Kemudian Thales ini jatuh dan masuk ke dalam parit. Nah, beliau ini jatuh di dalam parit dilihat oleh seorang nenek. Seorang nenek ini melihat peristiwa itu dan berkata kepada beliau, bagaimana kamu menjelaskan apa yang terdapat di langit sana, sedangkan kamu tidak, sedangkan parit yang ada di depanmu saja tidak terlihat. Nah, itu yang kisah sedikit dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.